Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Joban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz ya? Halo, Ustadz Joban. Halo, halo, insyaallah, ya, ya. Iya, soalnya agak terputus-putus itu tadi ya. Baik Ustadz, ini tadi saya membaca beberapa berita Ustadz ya, mengenai Ya, ya. cuaca iklim panas yang puncaknya ini akan terjadi di bulan Agustus dan September, 2 bulan ini. Tadi ada berita mengenai daerah yang kebakaran hutan sampai 36 Ya, ya. korban. Ada juga di Irak yang sungai Tigris dan Efratnya ini sudah makin minim, sudah terjadi kekeringan di mana-mana gitu ya. Dan kekhawatiran besar di Eh, Eropa, termasuk juga di Asia, Korea, ketika kering, angin di sana yang besar gitu ya. Ini pertama saya ya, ya. ingin mengenai iklim, lingkungan, dan Hmm. juga cara penanganan alam. Ini kan dalam Al-Quran sebenarnya umat ini sudah dikasih ajaran ya Pak Ustadz ya, memperhatikan alam dan juga fenomena yang Ya, sekarang ini sebenarnya sebagai ibroh apa, pengingat apa nih sebenarnya Pak Ustadz? iya, ya. Ya, yang pertama memang ada sebuah hadis ya bahwa setiap 6 bulan itu Jahannam itu dia mengeluarkan nafas gitu kan. Hmm. Ketika Hmm. keluar nafasnya maka pengaruhnya ya alam ini jadi panas sekali. Hmm. Nafas yang kedua setelah 6 bulan itu dingin sekali. Hmm. Kadang-kadang ya sebagai peringatan itu dari segi hadis ya, Hmm. Hmm. tapi dari Hmm. segi tadi kita ini sebagai seorang khalifah. Hmm. Nah, tugas khalifah di alam ini di samping kita taat kepada Allah juga menjaga lingkungan, menjaga keharmonisan alam ini. Nah, jadi kita dulu kenapa hujan deras, kena banyak pohon-pohon yang ditebang, orang daerah-daerah yang mestinya jangan jadi tempat tinggal. Nah, Hmm. sekarang ini kan Hmm. kalau kita lihat negara-negara besar itu di mana-mana didirikan pabrik-pabrik, Iya. nah, yang punya pengaruh besar terhadap suhu di udara ini. Hmm. Hmm. Nah, itu jadi ada sebuah ayat juga kan, zaharul fasadu fil Fil barri wal barri wal bahri bahri. bima kasabat aydin nas. Hmm. Kadang-kadang kerusakan terjadi di bumi ini akibat pola tingkah tangan manusia. Hmm. Hmm. Ya, tapi juga ya, bagi kita seorang muslim ya peringatan. Ini baru panas di dunia, apalagi nanti Apalagi panas di di akhirat. akhirat. Iya, iya. Iya, Allah. Jadi pelajaran ya. Ya. Baik Pak Ustadz, kira-kira nasihat apa nih Pak Ustadz di pagi hari ini untuk pendengar Asia? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Di antara rahmat Allah kepada kita, Allah itu memberikan beberapa tuntunan atau semacam ibadah yang mudah untuk membawa kita insya Allah ke surga. Right? Jadi saya ingin mengetengahkan beberapa ibadah yang mudah tapi pahalanya luar biasa. Right? Yang pertama adalah ibadah zikir. Ya, wala zikrullahi akbar. Allah mengatakan. Ibadah zikir ini ibadah yang paling mudah. Nggak perlu wudhu, nggak perlu di masjid, di mana saja kita. Lagi naik mobil, lagi sendirian, lagi ngantri, itu bisa berzikir. Oleh karena itu, kata Imam Syafi'i, nanti banyak orang di hari kiamat yang menyesal. Kenapa menyesal? Karena ada kesempatan untuk berzikir, dia tidak berzikir. Di Jakarta kan sering macet tuh. Itu kan kesempatan berzikir ya, ketika macet mungkin. Zikir termasuk subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau baca Quran juga zikir. Nah, atau dengarkan ceramah zikir. Dengarkan radio Rasul ya tentang ceramah dari ustaz misalnya, itu juga termasuk zikir. Nah, karena Quran mengatakan fadzakir. Ya disebutkan apa? Apa saja yang membuat kita ingat kepada Allah itu termasuk di zikir. Zikir. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah ibadah
namanya ar-ridho, ibadah dengan hati. Ridho. Ridho artinya merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang itu bercermin, eh, bercermin, seorang itu bercermin, lihat muka kita, alhamdulillah, ini muka saya, alhamdulillah. Lihat istri, alhamdulillah. Lihat anak, alhamdulillah. Itu artinya ridho. Juga ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kadang-kadang kita ridho kalau itu sesuatu yang menyenangkan baik. Namun orang ridho itu ketika sesuatu yang tidak disukai terjadi pun dia bergembira, merasa. Dulu ada seseorang di kampung, dia punya keledai, punya anjing, kemudian punya ayam. Satu hari keledainya meninggal. Suaminya bilang, alhamdulillah, qada wa qadar. Marah istrinya sama anak-anaknya. Abah sih katanya. Gimana sekarang, siapa yang bisa bawa barang-barang kita nanti? Bilang, insya Allah ada hikmatnya. Seminggu berikutnya anjingnya meninggal. Tuh Abah katanya, kita nggak aman sekarang ini. Kalau memburu gimana, siapa yang... bilang, alhamdulillah ada hikmatnya. Minggu berikutnya ayamnya meninggal juga. Alhamdulillah juga dia. Jadi pokoknya istri dan anaknya, Abah mah KBG, alhamdulillah. Akhirnya suatu malam ada penjahat datang menyerang kampung itu. Di kampung itu rumah itu nggak berdekatan, rumah yang kebun, rumah kebun. Nah ketika penjahat ini datang, dari mana di situ ada rumah? Kan nggak ada lampu gitu. Gelap. Dari suara binatang kan. Kan kalau ada penjahat pasti anjing menggonggong, ayam juga bersuara. Jadi yang ada suara binatang itu perempuannya diambil, laki-lakinya dibunuh, anak-anaknya dibawa. Ya bangun ketika bangun mereka tahu keadaan, akhirnya semua datang, benar ayah, katanya benar ayah. Jadi namun kita masih keledai masih ada, anjing masih ada, saya pun pasti diambil, saya perempuan, anak-anak diambil, ayah dibunuh. Ya. Kemudian ibadah yang mudah juga, bahasa Arabnya Jibril khawatir, menghibur seseorang, orang yang sedang sedih, kita hibur dengan kata-kata yang membuat dia terhibur, right? Atau kata-kata kayak terima kasih. Kita sebagai suami misalnya, suami istri masak macam-macam gitu kan, jangan hanya makan. Untuk menghibur bilang thank you, jazakillah khairan. Lagi bulan puasa, saya kadang-kadang kalau bulan puasa mau buka itu kan, masya Allah masaknya. Kadang-kadang seharian itu istri saya masak. Sebelum makan saya bisa bilang sama anak saya thank you to your mom. Mami, thank you. Saya lihat mukanya saya nangis karena gembira. Jadi kecapean itu semua hilang. Ini kadang-kadang ada suami bukannya terima kasih malah komplain, mengadu ini kemarinnya ini aja ya. Right? Atau kita juga menghibur orang-orang yang jualan di jalan, jualan tahu, kacang, jualan apa saja. Itu kan kepanasan ya, kesian. Ya ada orang sudah kepanasan, itu paling dagangannya semuanya 100.000, malah ditawar lagi. Jangan, kita kasih. Ya, kalau ada uang lebih jangan dikembalikan gitu. Itu artinya jablul khotir, mengembirakan seorang. Right? Juga termasuk memaafkan. Jadi orang pernah berbuat salah, itu cepat-cepat maafkan. Karena Allah itu tuhibbul afwa fa'fu anna. Allah senang memaafkan. Kita juga harus mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk juga ketika melihat teman kita sudah kita sedih, kita ikut sedih. Makanya kenapa kalau orang meninggal kita sunnah mengadakan takziah. Takziah artinya mensupport, menenangkan dia. Fa'azzazna bidzalika. Demikian juga kalau teman kita gembira, ikut gembira. Ikut gembira, oh mabruk, congratulations. Jangan iri. Ya. Itu ibadah mudah, tapi itu
pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Termasuk juga kalau pembagian waris. Jadi kalau kita pembagian waris, kita punya anak laki-laki, itu semua paman, bibi, ya, ponakan semua nggak dapat kan. Hmm, hmm, Nah, itu. Padahal itu kan yang meninggal mungkin kakaknya, mungkin adiknya, yang hidup sama-sama dulu. Tapi karena dia punya anak laki-laki, yang kebagian. Maka Allah mengatakan, wa idza hadar qismata ulil qurba farzuquhu minhu. Kalau lagi dibagikan waris, kemudian paman ada, bibi ada, jangan lupa dikasih juga mereka. hmm, Nah, itu juga termasuk jibil khatir, menghibur mereka supaya tidak timbul rasa dengki, gitu kan? Ya, malah Allah menegur Nabi Muhammad SAW di surat Abasa kan. hmm, Ya, padahal Nabi berintihad karena Nabi lagi dakwah kepada para pemimpin Quraisy. Kalau mereka itu masuk Islam itu punya pengikut yang banyak. Makanya Abasa wa tawalla. Ketika datang seorang yang buta. Dan Allah menegur, jangan sampai menyakiti siapapun dengan memasangkan muka. Padahal orang buta pun tidak melihat Nabi bermuka masam, Nabi hmm, membalikkan mukanya, nggak melihat. hmm, hmm, Tapi Allah pelajaran untuk kita. Ya, kadang-kadang kita mungkin ngasih uang kepada para miskin, tapi suka cemurut. hmm. Baik, kena ambil nih, ambil. Nah, itu. Iya. Banyak orang kadang-kadang karena kita tidak tahu ibadah yang mudah ini, orang sakit tambah sakit. Hmm, Jadi kita kalau masuk ke rumah sakit, itu lihat orang sakit, jangan ditambah sakit. Misalnya, mana nggak nurut sih sama saya dulu katanya. Jangan hmm. selalu makan sambal. Lihat sekarang nih katanya. Iya, iya. Atau orang, kamu kata dokter ada apa? Oh, saya katanya ada jantung, ada ini, ada ini. Oh, tahu nggak? Ya, kemarin teman saya punya penyakit seperti kamu, sekarang meninggal kan? Hmm, 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 Kan dia jadi stres kan. Bukan jadi hibur, oh jangan. Itu ada si Anu dulu begini, dia sehat lagi sekarang. Ya, ya. Yang ketiga, ibadah yang mudah adalah ibadah uh, membantu, memenuhi keperluan orang yang sedang banyak hajat, keperluan, kita bantu. Right? Uh, oleh karena dalam hadis kan, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabi dunya, hmm, nafasallahu kurbatan min kurabi yang berakhirah. Barang siapa yang membebaskan, right, kesulitan seseorang di dunia ini, Allah akan bebaskan kesulitan dia nanti di akhirat. Maka Rasulullah SAW itu adalah orang yang tidak pernah menolak. hmm, Kalau ada orang minta bantuan, cepat-cepat harus terbantu. Right? Pernah Abdullah bin Abbas di akhir 10 bulan Ramadan sudah dapat tempat yang paling bagus di depan Hajar Aswad. hmm, Tiba-tiba ada orang bisik sama dia, langsung bangun. Ada temannya, bin Abbas mau kemana? Jadi ini ya, malam Lailatul Qadar. Betul katanya. Tapi teman saya ada perlu sama saya. Saya masih ingat bahwa memenuhi keperluan temanmu atau menghilangkan kesulitannya lebih baik daripada iktikaf di Masjid Haram 1 bulan. hmm, Oh. Kita kadang-kadang kurang paham kan. Kita misalnya gini, habis salat isya, mau salat sunat, ada orang, Pak, saya ada perlu. Nanti dulu saya salat Sholat sunat dulu. dulu. Hmm, Padahal mungkin habis salat nggak perlu dia. hmm, hmm. Padahal memenuhi keperluan orang Lebih itu utama. pahalanya lebih tinggi daripada salat sunat itu. Hmm, Nah, atau kita menghibur orang tua kita yang menyediakan apa yang diinginkan. Nah, ya. Jadi itulah yang terakhir adalah ibadah kata-kata yang baik, kata-kata yang indah. Dan dalam hadis, ya, orang kadang-kadang berkata suatu perkataan dengan kata-kata itulah dia masuk surga. Atau sebaliknya, orang berkata satu perkataan yang dia tidak sadar menyakiti orang misalnya, kata-kata itulah yang membuat dia masuk neraka. Subhanallah. Baik. Lihat Rasulullah SAW. Karena kata hadis kan, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam.
Kenapa dimulai dengan barang siapa percaya kepada Allah pada akhir, artinya apa? Kalau kamu tidak ngomong baik, itu nanti akan dituntut hari kiamat. Jadi pernah ada seorang sahabat itu lagi salat, dia rupanya batuk, bilang alhamdulillah ke dalam hatinya. Ini sahabat yang satu ini baru masuk Islam, nggak tahu dia. Yarhamukallah, kelas gitu. Semua sahabat kayak melotot sama dia, kayak marah gitu. Kaget dia. Nah, bilang, what's going on bro? Jadi melihat gimana muka para sahabat yang kelihatan marah, dia bayangkan nanti bagaimana pemimpinnya, bagaimana Nabi Muhammad SAW. Pasti saya dimarahin. Dibilang, subhanallah, habis salat, saya tidak pernah menemukan seorang guru seperti beliau, katanya. Nggak marah, nggak apa, malah senyum dia. Saya dipanggil, bilang, kalau salat, nggak boleh ada komunikasi dengan orang lain. Subhanallah. Jadi itulah, ibadah yang kelihatannya kecil, tapi pahalanya besar. Pertama adalah ibadah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah ridho dengan pemberian dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah menghibur, membuat orang yang sedih menjadi gembira dengan kata-kata yang indah dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita insyaallah bisa melaksanakan ibadah yang gampang ini, insyaallah. Amin. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas pelajarannya di pagi hari ini untuk kita semua. Semoga Ustadz selalu sehat ya. Insyaallah kita jumpa lagi Jumat depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.